Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Sarita, NPM 1701010045, akan mempresentasikan tentang investasi langsung luar negeri. Yang dimaksud dengan investasi langsung luar negeri menurut Krugman 1994, yang dimaksud FDI adalah arus modal internasional di mana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain. Ada beberapa tujuan dari FDI. Yang pertama, mencari sumber daya. Sebuah perusahaan yang melakukan investasi luar negeri bertujuan untuk mencari sumber daya. Hal ini disebabkan karena perusahaan selalu mencari sumber daya yang paling murah dalam memproduksi barang atau jasa. Mencari sumber daya yang murah ini memang dapat dilakukan dengan cara melakukan investasi langsung luar negeri, di mana perusahaan dapat melakukan akuisisi perusahaan pemilik sumber daya di negara yang dituju, atau dengan cara membuka atau membuat anak perusahaan. Yang kedua, mencari pasar. Investasi langsung ke luar negeri dapat menciptakan pasar yang baru bagi sebuah perusahaan. Perusahaan dapat semakin memperluas pasarnya. Investasi langsung luar negeri memungkinkan sebuah perusahaan untuk dapat menjual produknya lintas negara, lintas regional, bahkan sampai lintas benua. Yang ketiga, mencari efisiensi. Yang keempat, mencari aset strategis. Aset strategis merupakan salah satu tujuan dari dilakukannya investasi langsung luar negeri. Setiap perusahaan yang memiliki aset strategis tentunya akan memiliki daya saing yang lebih tinggi dibandingkan para pesaingnya. Hal ini menyebabkan perusahaan-perusahaan multinasional berlomba untuk menguasai aset strategis melalui investasi langsung luar negeri. Dan yang terakhir, mencari keamanan politis. Tujuan lain dari sebuah perusahaan melakukan investasi langsung luar negeri adalah perusahaan mencari keamanan politis. Hal ini tidak lepas dari faktor lingkungan politik dan hukum yang seringkali berkaitan erat dengan sebuah perusahaan multinasional, di mana dalam setiap kegiatannya selalu diiringi dengan kepentingan politik negara yang bersangkutan. Metode yang digunakan dalam investasi langsung luar negeri. Yang pertama, kontrak manajemen. Yang kedua, joint venture. Yang ketiga, merger dan akuisisi dengan perusahaan yang telah eksis. Dan yang keempat, lisensi. Yang selanjutnya, pertimbangan untuk melakukan investasi luar negeri. Ada beberapa pertimbangan dalam melakukan investasi langsung luar negeri, di antaranya adalah: yang pertama, paham prosedur investasi langsung. Prosedur investasi langsung dalam hal ini berarti setiap perusahaan yang melakukan investasi langsung luar negeri harus benar-benar memahami dan melaksanakan prosedur yang sudah ditetapkan oleh para pengambil kebijakan di negara tujuan, sehingga dalam kegiatan investasinya dilakukan dengan cara yang legal.
Yang kedua, menciptakan strategi promosi investasi. Perusahaan multinasional yang akan berinvestasi langsung di luar negeri harus bisa menciptakan strategi promosi investasi. Hal ini karena semakin besar pasar yang akan didapatkan oleh perusahaan, maka semakin besar pula tantangan dari para pesaing. Yang ketiga, menjalin kemitraan yang efektif. Dalam melakukan investasi langsung luar negeri, perusahaan multinasional harus sedapat mungkin menjalin kemitraan yang sangat efektif. Terlebih apabila perusahaan tersebut melakukan kegiatan joint venture. Karena dalam joint venture harus ada pola kemitraan yang efektif, sehingga dapat terjadi sinergitas antar pihak. Dan yang terakhir, memanfaatkan teknologi informasi. Teknologi informasi menciptakan berbagai kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan bisnis internasional. Seluruh kegiatan dapat menjadi efektif dan efisien. Perusahaan multinasional harus dapat menggunakan teknologi informasi semaksimal mungkin untuk menjaga persaingan dengan para pesaing. Selanjutnya adalah keuntungan FDI. Ada beberapa keuntungan jika kita melakukan FDI. Yang pertama, pengaruh terhadap pemindahan sumber daya. Yang kedua, pengaruh para pekerja. Dan yang ketiga, pengaruh pada persaingan dan pertumbuhan ekonomi. Kerugian FDI. Dampak kerugian dari FDI adalah dalam persaingan bisnis. Demikian akhir presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.